Pemirsa, konser musik di sebuah kafe di pusat perbelanjaan di Yogyakarta Minggu malam ricuh. Ribuan penonton terlibat saling lempar benda dan merusak sejumlah fasilitas yang ada di lokasi konser. Konser musik bertajuk Malam Ambiar yang digelar di rooftop Seven Sky Lipo Plaza Yogyakarta Minggu malam berakhir ricuh. Pengunjung konser mengamuk, melempar barang-barang dan merusak sejumlah fasilitas di area konser. Akibatnya selain menyebabkan sejumlah penonton terluka, insiden itu juga mengakibatkan banyaknya kerusakan fasilitas seperti pagar parkiran, kaca, kursi, dan yang lainnya. Diduga kerusuhan terjadi lantaran adanya provokasi dari penonton yang tak bisa masuk lantaran loket penjualan tiket telah ditutup akibat dari jumlah pengunjung yang overload atau melebihi kapasitas. Belakangan juga diketahui kegiatan konser musik yang digelar di lantai rooftop ini ternyata juga belum mengantongi izin dari kepolisian. Dan panitia tidak mengantisipasi membludaknya penonton, terlebih tarif tiket konser hanya Rp5.000. Pasca kerusuhan yang mengakibatkan 8 orang terluka ini, tim DVI dan Inafis Polda Yogyakarta dan tim identifikasi menggelar olah TKP dan memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi kerusuhan. Hingga saat ini, polisi masih mengidentifikasi kerusakan yang terjadi dan akan meminta keterangan pihak penyelenggara konser. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Selengkapnya mengenai kericuhan di konser musik sudah ada bersama kami Kasih Humas Polresta Yogyakarta AKP Timbul Sasana Raharjo. Selamat sore Pak Timbul. Selamat sore Pak. Baik Pak Timbul, benarkah konser ini tidak mengantongi izin Pak? Ya, setelah kami cek ternyata konser tersebut belum mengantongi izin. Baik, sejauh ini apakah pihak polisian pernah mendapat laporan terkait izin keramaian di mal itu Pak? Sementara belum ada. Oke, jadi ketika polisi datang ke lokasi itu karena apa Pak? Jadi polisi datang ke lokasi saat itu karena ada laporan di situ terjadi keributan, sehingga pihak kepolisian dalam hari ini Polsek Gondokusuman segera merapat ke lokasi. Seperti apa kronologis keributan Pak? Jadi kronologis itu terjadi sekitar pukul 20.30, di mana konser itu dimulai sekitar pukul 19.30. Keributan terjadi sekitar pukul 20.30, namun pihak kepolisian pada pukul 21 sudah bisa meredam atau mengkondisikan sehingga keributan tidak melebar. Baik, apakah saat ini sudah ada yang dimintai keterangan dan diamankan Pak? Untuk yang dimintai keterangan hanya pihak manajemen atau pengelola event organizer. Baik, terkait dengan tidak adanya izin, akankah ada tersangka Pak? Sementara masih didalami. Jadi dalam hal ini pihak Polsek Gondokusuman sedang melakukan pemeriksaan terhadap pihak pengelola maupun manajemen dari Seven Sky. Baik, kalau untuk korban kericuhan yang luka-luka seperti apa Pak kondisinya saat ini? Hanya luka-luka ringan, mungkin salah satunya pingsan atau mungkin kena lempar kursi plastik. Tidak ada luka yang berarti dalam arti seperti itu. Baik, berapa orang Pak total korban luka? Kurang lebih sekitar 4-5-6 orang. Diduga, dari informasi yang kami terima, diduga ada provokator, benar demikian Pak? Ya, sementara seperti itu. Dari pihak mana provokatornya Pak? Dari penonton juga, dari penonton yang memaksa ingin masuk, tetap ingin menyaksikan konser tersebut. Sudah berapa orang Pak yang diperiksa hingga saat ini? Sementara yang diperiksa baru 4 orang. Baru 4 orang dan itu dari pihak manajemen dan penyelenggara ya Pak? Dari manajemen saja, iya. Oke, artinya pihak penonton yang terlibat dalam kericuhan itu belum dimintai keterangan Pak ya? Belum dimintai keterangan. Baik. Kemudian ke depannya seperti apa Pak langkah kepolisian? Karena olah TKP juga sudah dilakukan Pak ya, hasil-hasilnya seperti apa? Ya, kami himbau kepada pengelola atau bagi masyarakat yang ingin mengadakan konser atau pertunjukan musik itu agar menginformasikan kepada kepolisian, karena kepolisian bisa membackup kegiatan tersebut untuk mengamankan atau mengamankan kegiatan tersebut. Baik, terima kasih AKP Timbul Sasana Raharjo, Kasih Humas Polresta Yogyakarta telah bergabung bersama kami di iNews sore.
Pemirsa, berbagai video hari ini menjadi perbincangan di jagat maya. Dari suara pelajar yang mirip Presiden Jokowi, ODGJ menumpang truk tangki hingga stroller bayi yang nyangkut di eskalator. Semua informasinya kami sajikan dalam Viral hari ini. Bapak? Ya, terus. Kok tanya bapak lo gimana sih? Lo enggak tahu, tanya saya. Sebuah video yang diunggah akun Instagram fakta.indo viral di media sosial. Video tersebut berisi rekaman seorang pelajar yang suaranya mirip Presiden Joko Widodo. Kok tanya bapak? Ia terlihat sedang memberikan pertanyaan kepada pelajar lain tentang nama-nama ikan, seperti yang kerap dilakukan Presiden Jokowi. Unggahan ini pun berhasil menyita perhatian warganet. Ayo, 3 lagi. Aksi ODGJ yang menumpang truk tangki BBM juga menyita perhatian warganet. Pasalnya ia berdiri di belakang truk saat truk BBM tersebut melaju di jalan raya. Saat sopir truk menegurnya, bukannya berhenti, namun ia malah melanjutkan aksinya. Video ini diunggah akun Instagram Andreli_48. Warganet dihebohkan oleh video yang diunggah akun Instagram Makassar_info. Dalam video itu, terlihat stroller bayi yang nyangkut di eskalator. Terlihat sejumlah petugas sedang membantu untuk mengeluarkan roda stroller dari celah eskalator, sementara sang ayah menggendong bayinya. Peristiwa ini diduga terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, setelah harga minyak turun, warga kembali dihadapkan dengan harga pangan yang naik. Kenaikan harga pangan tersebut diakibatkan faktor cuaca buruk yang membuat petani gagal panen. Harga pangan merangkak naik bahkan hingga 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Hal ini kembali membuat masyarakat resah, terutama para ibu rumah tangga hingga pekerja kelas menengah. Kenaikan yang terjadi sejak 1 minggu lalu ini seolah tak bisa ditahan agar tidak berdampak bagi masyarakat. Kenaikan sejumlah komoditas pangan disebabkan oleh faktor cuaca yang akhir-akhir ini buruk sehingga banyak petani yang gagal panen. Hal ini membuat pasokan bahan pangan jadi terhambat dan membuat para pedagang bingung harus menjual dengan harga berapa kepada pembeli. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah membawa uang tunai sebesar Rp50.000. Kita akan coba ya dengan uang Rp50.000 ini kira-kira apa saja yang bisa saya dapatkan. Halo, dengan Pak siapa? Pak Yusuf, cabai setengah kilo harganya berapa nih? Harganya Rp50.000. Aduh, mahal ya. Kalau gitu saya minta cabainya 1/4 kilo aja. Nah, selain cabai, apa lagi nih Pak yang lagi naik harganya? Selain cabai, sayuran hijau, tomat, sama bawang merah. Artinya hampir semua mengalami kenaikan ya Pak ya? Hampir semua kenaikan. Oke. Ya Pak Yusuf, dengan kenaikan harga ini seperti apa nih dampaknya kepada Bapak sebagai pedagang? Ya dampaknya kan sepi lah gitu, pasar ini sepi, jarang ada pembeli lah. Harapan Bapak sendiri seperti apa? Ya pengen diturunin lah semua barang. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Nah pemirsa, ternyata dengan uang Rp50.000 yang saya dapatkan ini antara lain ada cabai hanya 1/4 kilogram saja, kemudian ada wortel setengah kilogram, kemudian juga ada brokoli yang harganya Rp5.000 dan bawang merah sebesar Rp15.000. Bahan pangan yang naik adalah telur ayam, bawang merah, bawang putih, kedelai, cabai pedas, dan berbagai macam sayuran. Sementara bagi ibu rumah tangga, kenaikan harga pangan membuat mereka harus mencari strategi untuk mengatur keuangan agar kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Ya
gimana ya, termasuk ini juga sih kewalahan karena pada naik semua, cabai, bawang pada naik. Ya. Terus kalau Ibu sendiri gimana nih? Apakah jadi belanjanya lebih sedikit atau gimana cara mensiasatinya? Kita yang itu bisa ngimbangin makanannya. Biasa misalkan nama ayam sama sayur 25, kita jadi 23, diseimbangin aja. Dikurangin nasinya. Nah, kenaikan harga ini turut menjadi perhatian dari Induk Koperasi Pedagang Pasar atau Inkopas. Nah, sudah bersama dengan saya untuk membahasnya Sekretaris Jenderal dari Inkopas, Bapak Ngadiran. Halo Pak Ngadiran, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, selamat sore. Salam sehat selalu tentunya. Nah, Pak Ngadiran, seperti apa sih sebenarnya dampak kenaikan harga sejumlah komoditas pangan ini kepada para pedagang? Apakah bisa memperlebar keuntungan atau justru malah pendapatnya yang menurun? Baik, makasih. Yang jelas bisa dicek langsung. Teman-teman ini keuntungannya semakin kecil. Karena apa? Cabai katakanlah yang standarnya 35, 40, sekarang kan sudah 80, bahkan ada yang 100.000 untuk jenis tertentu, kualitas tertentu. Pertama dari modal dia. Kalau waktu modal dia menjual 40.000, mungkin modalnya 35, bunga uang yang dibayar kan yang dari 35. Nah, kalau sekarang jualnya aja 100.000, dia modalnya nyari pinjaman dari 90 atau 95, bunga yang harus dibayar dari itu. Itu alat ukur yang pertama. Saya mau bilang penyebab kenaikan harga dari jenis apa? Kalau sayur mungkin karena ini lagi musim penghujan, kemudian panennya kan mungkin ada kesulitan. Kenaikan harga pangan ini juga berimbas bagi para pengusaha rumah makan, seperti Ibu Wari, pemilik rumah makan di wilayah Cikini, Jakarta Pusat. Ya merasakannya ibaratnya biasanya kan omset lebih banyak kan, jadi karena semuanya naik jadi kan omset menurun gitu. Menurut saya sebagai pedagang gimana caranya biar stabil lagi lah gitu ya kan. Tentunya kita berharap pemerintah dapat turun tangan, memberikan solusi untuk mengendalikan harga pangan yang tinggi agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka tanpa kesulitan yang berarti. Saya, Stefani Patricia. Pemirsa, harga minyak goreng curah turun, warga sumringah. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan stok minyak goreng curah sudah kembali normal di berbagai agen di pasar. Dan berikut wawancara khusus Syafaati Suryo dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia meluncurkan program minyak goreng curah rakyat atau MGCR untuk menstabilkan harga minyak goreng curah di pasaran. Lalu bagaimana perkembangan program tersebut? Langsung saja kita tanyakan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Sudah bersama saya ada Bapak Muhammad Lutfi. Assalamualaikum Pak Lutfi, apa kabar? Waalaikumsalam, saya sehat, mudah-mudahan juga sehat. Alhamdulillah sehat-sehat ya Pak. Nah Pak Lutfi, tadi saya sudah main-main nih ke beberapa pasar tradisional di Jakarta. Rupanya sudah banyak pedagang yang menjual minyak goreng curah di mana harganya sudah sesuai dengan head pemerintah. Nah, apakah harga minyak goreng curah ini memang sudah merata di seluruh daerah? Jadi kalau melihat daripada hasil studi yang dikerjakan oleh Satgas Pangan, dari 17.000 lebih sedikit pasar di Indonesia, 9.000 sudah mendekati atau bahkan sudah mencapai ke harga eceran tertinggi minyak goreng curah 14.000. Tetapi saya mau menjelaskan sedikit. Jadi minyak goreng rakyat, program minyak goreng rakyat ini adalah program minyak goreng curah. Itu sebenarnya yang kita sebut dengan closed loop, perdagangan closed loop. Jadi perdagangan closed loop itu dari CPU-nya sampai dikirim ke pabrik minyak goreng kirim ke PUJLE atau pengusaha pelaku usaha jaringan langsung eceran itu sampai ke masyarakat. Semuanya ini diatur oleh teknologi aplikasi digital. Jadi artinya setiap kali mereka melakukan nilai tambah itu
ada teknologi digitalnya. Sekarang ini target kita adalah 10.000 titik, 18.000 sampai 30.000 pengecer. Hari ini sudah mencapai 10.000 pengecer, sudah mencapai hampir 12.000 pengecer, dan kita kira-kira masih 30% behind. Mudah-mudahan akhir minggu depan sudah mencapai 18.000 pengecer di mungkin 8.000, 9.000 titik. Jadi kita sudah mencapai kepada titik minimumnya yang nanti kita akan sesuaikan jumlahnya. Nah, jadi program ini adalah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan daripada minyak goreng curah itu. Ya, Pak Lutfi, untuk menstabilkan harga minyak goreng curah ini tentu membutuhkan waktu ya Pak. Nah, apa sih faktor penghambat yang menyebabkan penurunan harga minyak goreng curah ini menjadi terkesan alot begitu Pak? Sebenarnya sih kalau kita lihat program ini baru berjalan kira-kira mungkin tanggal 23 Mei yang lalu, jadi sebenarnya belum terlalu lama. Tetapi memang karena negara kita luas, setiap titik distribusi itu kadang-kadang bisa mendapatkan hambatan-hambatan. Jadi ini demo ini adalah kali kedua kita, dan yang pertama itu hambatannya itu macam-macam. Apakah itu hambatannya memang logistik, karena misalnya contohnya kayak di Semarang sekarang ini ada banjir rob gitu kan ya, atau memang ada yang orang-orang yang sengaja mencari keuntungan dari situ. Kita kemarin sudah lihat di Jawa Barat itu ada satu pengecer D2 yang sempat mencoba bermain-main itu. Jadi sudah diperingatkan oleh aparat penegak hukum. Kita minta dia untuk menjalankan sesuai dengan apa yang sudah disyaratkan untuk bekerja. Nah, kita lihat sudah diperingatkan, kalau dia masih nakal juga kita akan tangkap. Ya. Gitu. Kemudian bagaimana dengan pasokan dan juga ketersediaan minyak goreng curah saat ini? Apakah terbilang aman, Pak? Sekarang ini jumlahnya jauh lebih aman gitu ya. Bisa jadi kalau kita lihat kemarin bahkan di satu pasar itu antara yang minyak goreng curah, minyak goreng rakyat sama di luar program minyak goreng rakyat itu harganya itu sekarang udah berpatok kecil sekali. Yang punya minyak goreng rakyat yang 14.000 ini sudah merasakan, Pak, udah tidak menarik lagi. Kenapa? Karena yang di luar harganya juga sudah hampir mirip gitu loh. Jadi memang karena stoknya cukup, harga ini melandai, bahkan sudah menunjukkan penurunan yang signifikan kalau dibandingkan misalnya dengan bulan Februari atau bulan Maret yang lalu. Pemirsa, desas-desus isu reshuffle kembali berhembus kencang. Kami akan membahasnya usai jeda berikut, tetaplah di Anya Sore.